Shalom, senang sekali dapat kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7. Nah, hari ini saudara, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Nabi Yeremia. Bagaimana Nabi Selatan ini, kerajaan Selatan yang diutus Tuhan untuk mendampingi sebenarnya raja-raja kerajaan Selatan, yaitu kerajaan Israel Selatan, Yehuda, ibu kotanya Yerusalem, bahwa Tuhan sangat memperhatikan umatnya. Jadi lewat kehidupan Nabi Yeremia ini, maka Allah memperhatikan umatnya kerajaan Selatan supaya hidup di dalam perkenanan Tuhan. Namun sayang, bangsa Israel khususnya kerajaan Selatan ini mengingkari perjanjian Tuhan. Nah, seperti apa kisahnya ketika perjanjian Allah diingkari oleh kerajaan Yehuda? Dan apa akibatnya? Bahkan bagi Yeremia sendiri, ketika menyampaikan nubuatan ini, nyawanya terancam. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca, merenungkan, dan mengambil manfaat di dalamnya, mari kita datang kepada Tuhan. Kita sembah Dia, saudara. Kami datang kepadamu, Tuhan. Kami bersyukur, mengucap syukur dan berterima kasih buat kebaikan. terima kasih. Kami bersyukur, Yesus, haleluya. Yesus. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kami sadar dan kami sungguh menyadari bahwa tanpa Engkau kami tidak akan mampu melangkah. Tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Bapa, ketika kami menjalani hari-hari kami perlu pertolongan Tuhan. Kami perlu tuntunan Tuhan. Kami gak mau di luar Tuhan. Kami tetap akan ada di dalam kehendak dan rencana-Mu. Sekarang kami akan melanjutkan pembelajaran kami ya Bapa. Urapi kami, jamah kami, supaya kami mengerti apa yang kami baca, kami renungkan. Dan atas perintah-Mu, kami dengan setia melakukannya. Terpujilah nama-Mu kau selama-lamanya. Dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Nah, kita akan membaca saudara dari ayat 1 dari Yeremia pasal yang ke-11, ayat 1 sampai ayat ke-8 terlebih dahulu. Nanti berikutnya kita akan baca perikop selanjutnya. Demikian firman Tuhan, Yeremia 11, Perjanjian Lama halaman sekitar 830. Perjanjian Allah diingkari. Firman yang datang kepada Yeremia dari Tuhan bunyinya, dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan sampaikanlah itu kepada orang-orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini, yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan besi, dengan berfirman, dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti halnya pada waktu ini. Lalu jawabku, begitulah kehendaknya ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, serukanlah kepada segala perkataan ini ke kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem dengan mengatakan, dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan lakukan itu. Sebab aku sungguh-sungguh memperingatkan nenek moyangmu pada waktu aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Sampai pada waktu ini aku memperingatkan mereka terus-menerus, dengarkanlah suaraku. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya. Melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Maka aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan dipegang, tapi mereka tidak memegangnya. Saudara, di perikop yang pertama dari pasal 11, Yeremia ini menceritakan bagaimana Tuhan mendapatkan sebuah perintah. Yeremia mendapatkan perintah dari Tuhan untuk menyampaikan kepada bangsa Yehuda, kerajaan selatan, tentang Allah telah mengikat perjanjian dengan mereka. Bahkan sejak nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Ketika perjanjian Allah dengan Abraham, itu bukan hanya kepada pribadi Abraham saja, tapi juga buat keturunan-keturunannya. Maka ketika Yeremia menjadi nabi di wilayah selatan,
peringatan tentang perjanjian Allah ini perlu disampaikan lagi kepada bangsa Yehuda. Sebab mereka masih menjadi bangsa pilihan. Tuhan telah menjalin perjanjian dengan bangsa Israel ketika Ia akan membebaskan mereka dari Mesir. Negeri yang membelenggu mereka dengan perbudakan bertahun-tahun lamanya. Saudara ingat kan ketika kita belajar kitab Keluaran, bagaimana selama 400 tahun bangsa Israel tertindas menjadi budak di Mesir. 400 tahun, saudara. Mereka teriak-teriak sama Tuhan, bebaskan kami ya Tuhan. Bebaskan kami. Nah, ketika bangsa Israel mengalami penderitaan, mereka memanggil Tuhan dan mengingat perjanjiannya. Tapi sebaliknya, ketika mereka dalam keadaan yang aman, keadaan yang diberkati mungkin ya, sukses gitu, mereka lupa perjanjian. Ini yang membuat Tuhan itu sangat-sangat marah kepada bangsa Israel, khususnya kerajaan Yehuda pada waktu Yeremia melayani. Nah, pada waktu itu, kalau kita ingat ya, ketika Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham, dengan Ishak dan Yakub, Yakub kan nanti menurunkan 12 suku Israel yang akan menjadi sebuah bangsa atau kerajaan pada waktu itu. Mereka diingatkan oleh Tuhan. Ketika Allah mengingat perjanjian, mengikatkan diri kepada perjanjian ini, maka Israel harus tahu, Israel harus paham, Israel harus percaya bahwa hanya kepada Allah itulah yang memberikan perjanjian kepada mereka, itulah yang harus dilayani, disembah, diagungkan, ditaati dengan setia melakukan setiap perintahnya. Ketika Allah berfirman kepada Abraham, Abraham mendengar. Ketika Allah berfirman kepada Ishak, Ishak mendengar. Ketika Allah berfirman kepada Yakub, Yakub mendengar. Selalu diulang perjanjian-perjanjiannya ini. Pada waktu itu, Tuhan memerintahkan Israel untuk mendengar dan menaati firman-Nya. Ketika mereka mendengarkan perjanjian Allah itu, mereka diminta untuk menyetujui perintah ini. Sebab apa? Sebab Israel telah masuk dalam relasi perjanjian dengan Allah. Mereka menjadi umat Allah dan Allah menjadi Allah mereka. Tuhan menjadi Allah mereka. Saudara, kita tidak akan pernah menemukan perjanjian jenis ini di luar kekristenan. Saya mau katakan itu, saudara. Allah, kita tidak akan pernah melihat atau menemukan perjanjian ini di kitab suci apapun juga. Bagaimana Allah mengikatkan diri kepada manusia. Manusia atau bangsa Israel diminta mengikat diri kepadanya. Inisiatif perjanjian datang dari Allah. Tugas orang Israel hanya percaya dan menaati. Dengan percaya dan menaati, maka berkat-berkatnya, perlindungannya, penyertaannya, ya, itu akan dinikmati. Ini maksudnya. Tapi sayang, pasal 11 ini mengutarakan bagaimana perjanjian Allah dengan Israel itu diingkari. Bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak tahu berterima kasih ini. Kalau kita membaca ya, mau dari ayat 3 tadi. Bagaimana Israel yang telah mengikat perjanjian dengan Allah. Mereka berjanji untuk taat kepada Allah. Namun sebagai balasan, Israel menyakiti hati Tuhan. Padahal yang Tuhan minta, kalau engkau taat dan setia, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali tanganku tidak akan kutarik daripadamu. Ini. Umat Israel bersikeras di dalam ketidaktaatan. Bahkan mereka berpaling kepada dewa-dewa lain. Mereka sedang menginjak-injak perjanjian yang kekal dan abadi bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, Allah dengan tegas menyatakan begini. Bahwa akibat dari mengingkari perjanjian akan ada konsekuensinya. Apa itu? Ya hukuman.
kutukan-kutukan perjanjian akan dijatuhkan kepada bangsa Israel karena ketidaktaatan mereka. Jadi pelajaran pertama dari kisah Yeremia pasal 11 ini, apa itu saudara? Ketika kita sudah percaya kepada Yesus, kita itu menjadi umat perjanjiannya. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Nah, di dalam perjanjian, dalam keluarga Allah ada aturan-aturan, ada perjanjian-perjanjian yang harus kita pahami, kita percayai, kita taati. Keluar dari perjanjian, maka Allah tidak bertanggung jawab atas mereka. Dan bukan hanya itu, Allah sendiri yang akan menghukum mereka, menghukum kita. Itulah sebabnya mari ketika kita sudah percaya kepada Yesus, pegang ini saudara. Perintah Allah, firman Allah, aturan-aturan yang Tuhan berikan, hukum-hukumnya harus kita taati. Supaya apa? Supaya hidup kita sejahtera. Jangan seperti bangsa Israel. Israel gagal untuk mendengar dan menaati firman Allah. Di ayat ke-8. Mereka mengikuti nenek moyang bangsa mereka yang tidak taat pada waktu itu. Dengan cara apa? Menyembah ilah-ilah lain. Ini kan berarti pelanggaran terhadap hukum Allah. Pelanggaran terhadap Taurat Allah. Di mana dikatakan Taurat yang pertama, 10 perintah yang pertama dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kalau kita ingat itu dalam Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada ilah lain. Ya. Jangan menyembah kepada mereka. Jangan ada berhala-berhala lain. Jangan ada pribadi lain. Engkau hanya akan menyembah Allah yang benar, Allah Abraham dan Yakub. Itulah sebabnya kalian harus tahu persis itu. Itu perintah Tuhan. Bahkan saudara, berulang kali dari generasi ke generasi, bangsa Israel, umat Allah ini melakukan pelanggaran-pelanggaran sekalipun sudah berulang kali diperingatkan. Makanya jangan heran ketika Tuhan menjuluki bangsa Israel sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk. Demikian pula kita. Kalau kita sudah diingatkan Tuhan berulang-ulang kali. Jangan ada ilah lain. Jangan menyembah apapun juga di luar Tuhan. Jangan percaya kepada dewa-dewa. Jangan percaya kepada hal yang takhayul. Sudah diperingatkan. Percayalah kepada Tuhan Allah yang membentuk engkau. Yang turun untuk memberkati dan menyelamatkan engkau. Percaya kepada Yesus Kristus Juru Selamat yang satu-satunya itu. Tapi kadang-kadang ketika menghadapi masalah, kita lari. Di luar Tuhan kita mendapatkan hal-hal yang sepertinya menyelesaikan masalah. Tapi sesungguhnya kita sedang menyakiti hati Tuhan. Mari saudara, periksa hidup kita. Apakah kita pada posisi sedang membelakangi Tuhan? Karena kita percaya kepada sesuatu lain di luar Tuhan. Hati-hati itu. Saudara, pada masa-masa perjanjian baru dan modern ini, berhala-berhala itu tidak seperti patung yang besar ya. Dewa-dewa tidak seperti pahatan tangan yang besar gitu. Bukan. Bisa saja loh saudara. Kesibukan kita. Kesibukan kita. Ya. Pekerjaan kita. Bisa jadi berhala itu. Atau bahkan pelayanan kita. Bisa jadi berhala. Sebab apa? Sebab kita melakukannya tanpa ada melibatkan Tuhan, ya, tanpa ada persetujuan dari Tuhan, kita terabas saja itu. Orang yang sibuk, yang lupa Tuhan, sadar saudara, mereka sedang mengingkari perjanjian Allah. Mereka punya ilah lain yang namanya pekerjaan. Kesibukan-kesibukan. Sampai lupa kepada Tuhan. Lupa berdoa. Lupa ibadah. Lupa saat teduh. Lupa baca firman. Ya lupanya pasti disengaja itu. Karena berulang-ulang bukan? Itu berhala.
Itu sesembahan. Itu adalah dewa masa kini. Bahkan saudara, hati-hati nih. Kesuksesan, ketenaran, berkat yang melimpah. Kalau kita tidak sadar bahwa itu atas izin Tuhan, maka kita akan menjadikan itu sebagai berhala kita. Oleh sebab itu, ketika Yeremia memperingatkan pada bangsa Israel, itu berhalamu, itu dewa-dewa asing itu. Berhalamu itu ilah-ilah asing itu. Ilah-ilah yang disembah oleh bangsa kafir. Kalau dulu Yeremia menegur mereka, sekarang ini firman yang kita pelajari sedang mengoreksi kita, menegur kita, memperingatkan kita. Jangan ada berhala atau ilah-ilah lain. Yesus yang harus diutamakan. Yesus yang menjadi sentral kehidupan kita. Apapun aktivitas kita, apapun profesi kita. Sebagai hamba Tuhan, sebagai bisnismen, sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak yang sedang kuliah sekolah. Apapun. Semuanya fokusnya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Mengandalkan Yesus. Maka dengan demikian kita tidak sedang menduakan Yesus. Tetapi menomorsatukan Tuhan. Mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Mengapa Allah melarang orang Israel menyembah ilah-ilah asing, saudara? Karena begini, nanti ketika mereka menyembah ilah-ilah asing, terbiasa dengan itu, saudara, mereka akan hidup sama seperti bangsa-bangsa kafir. Allah-Allah yang disembah oleh bangsa Israel pada waktu itu sama banyaknya dengan jumlah kota-kota yang ada di Yehuda. Itu ditegaskan, saudara. Padahal kalau kita ingat dalam Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel, dengarkanlah Israel. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang Esa, satu, tunggal. Ya, 3 pribadi namun melakukan satu. Esa, Ehad, itu saudara. Saudara bisa bayangkan, mari kita baca di ayat 13. Ayat 13 ya. Bilang begini ayat 13 saudara. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para allahmu, hei Yehuda. Dan seperti banyaknya jalan di Yerusalem, demikian banyaknya mezbah yang kamu dirikan untuk membakar korban kepada Baal. Saudara bisa bayangkan itu. Saking banyaknya dewa yang menarik hati bagi bangsa Israel pada waktu itu. Bahkan sesembahannya itu, Allah-Allahnya itu sebanyak kota-kotanya. Sebanyak nama jalan di situ, saudara. Kau bisa bayangkan itu. Bagaimana Tuhan tidak murka. Sehingga ia akan melepaskan malapetaka atas mereka. Ayat 18 mengatakan Allah marah, Allah murka. Ya. Karena apa? Umat pilihannya kayak begini nih. Gitu. Bahkan saking geramnya Tuhan, saudara. Saking geramnya Tuhan. Tuhan sampai bilang gini sama Yeremia. Udahlah, jangan doain mereka. Kamu jangan bersyafaat tentang mereka kepadaku. Ayat 14. Bayangkan ayat 14 ini, saudara. Adapun engkau, janganlah engkau berdoa untuk bangsa ini. Dan janganlah naikkan permohonan dan doa untuk mereka. Sebab aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka berseru kepadaku. Karena malapetaka mereka. Saudara bisa bayangkan. Nabi utusannya dilarang Tuhan untuk bersyafaat tentang mereka. Mendoakan mereka. Ini kan saking Tuhan tuh, wow, geram sekali. Hati Tuhan tersakiti, saudara. Tuhan melihat dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel begitu banyaknya. Sehingga Tuhan tidak berniat lagi untuk menarik hukumannya. Kalau sampai pada titik ini, saudara, Allah tidak mau dengerin doa-doa orang tentang Israel lagi. Lalu Allah tidak berniat untuk mencabut hukumannya. Selesai. Dan memang terbukti, saudara. Bangsa Israel, kerajaan selatan, dibuang ke Babel.
Ini perasaan Allah yang harus kita mengerti. Tuhan tuh punya perasaan, saudara, ya, punya perasaan. Ya, kan pribadi, sebuah pribadi ada perasaan. Jadi kalau tersakiti, ya sakit hati. Kalau dibuat kita mengecewakan dia, ya dia kecewa. Sehingga apa? Ketika dia memutuskan menjatuhkan hukuman, ya selesai. Selesai itu. Yang paling membuat Tuhan sangat marah ketika apa? Mereka datang ke rumah Tuhan, tapi pikirannya pikiran jahat. Datang ke rumah Tuhan, tapi pemberontakannya terjadi. Mereka datang ke rumah Tuhan dan merancangkan kejahatan di sana. Coba lihat ayat 15. Ayat 15, saudara. Apakah lagi urusan kekasihku di dalam rumahku? Bukankah ia sudah melaksanakan rancangan-rancangan yang jahat? Dapatkah nazar-nazar dan daging yang suci melewatkan malapetaka daripadamu? Sehingga kemudian engkau dapat beria-ria. Lihat itu. Di rumah Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, merancangkan yang jahat. Artinya apa? Masih di wilayah Tuhan, tapi mengata-ngatai Tuhan. Tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan memuja-muja dewa lain. Bagaimana Tuhan gak marah, saudara? Di depan Tuhan, tapi mengagungkan dewa lain. Saudara, kalau jadi Tuhan, kalau misalnya saudara yang jadi Tuhan, kita yang jadi Tuhan, kira-kira perasaan kita seperti apa? Kita yang kasih makan, kita yang pelihara, kita yang pagar hidupnya, tetapi mereka menyanjung-nyanjung orang lain, menyanjung-nyanjung pribadi lain. Masa kita gak sakit hati? Pasti sakit hati, saudara. Itulah yang dirasakan Tuhan. Makanya ketika Tuhan merancangkan hukuman, udah doa Yeremia udah gak diperlukan lagi. Kira-kira seperti itu. Ini. Berapa kali Allah memberitahu Yeremia untuk tidak berdoa dan memohon karena bangsa yang tegar tengkuk ini. Sebab apa? Sebab Israel demikian gigih dalam pemberontakan terhadap Tuhan. Dia terikat kepada berhala-berhala. Sehingga mendoakan mereka tidak ada gunanya lagi. Jadi saudara, kadang kita mengerti bagaimana Allah itu tidak dengerin doa para nabinya. Kadang. Nah, pada kasus ini kita mengerti mengapa doa para nabinya tidak dengar Tuhan. Karena yang didoakan sudah keras kepala. Allah telah memutuskan untuk tidak menolong mereka ketika saat pembinasan yang segera tiba. Bagian ini menjadi peringatan buat mereka dan buat kita, saudara. Bahwa doa-doa kita mungkin tidak dijawab Allah apabila kita tidak berusaha sungguh-sungguh untuk menaati Dia dan mengikuti jalan-jalannya. Mari sekali lagi periksa diri kita. Apakah doa kita kenapa gak dijawab Tuhan? Kenapa ya Tuhan? Mungkin kelakuan kita sama seperti bangsa Israel pada waktu Yeremia menjadi nabi. Lalu bagian yang kedua, saudara, secara singkat saya katakan begini. Ada kesepakatan jahat terhadap Yeremia. Kalau kita lihat di perikop yang kedua dari ayat 18 sampai 23. Sejumlah penduduk Anatot. Anatot ini wilayah kota di mana Yeremia berasal. Mereka berkomplot terhadap Yeremia. Mereka akan membinasakan Yeremia. Mereka ingin membunuh Yeremia karena ia tetap setia kepada Tuhan. Coba bayangkan itu. Bukan hanya setia kepada Tuhan Yeremia ini, tetapi menyingkapkan dosa-dosa dan penyembahan berhala mereka. Jadi lengkap sudah sebenarnya, dosa mereka sudah matang betul. Bahkan diwakili oleh wilayah Anatot yang ingin membunuh Yeremia karena Yeremia memihak Tuhan dan menyingkapkan dosa-dosa mereka. Oh, bisa bayangkan itu. Tetapi saudara, Allah meyakinkan nabinya ini bahwa orang-orang yang berkomplot itu tidak akan berhasil dalam rencananya.
Mereka juga tidak akan bisa lolos dari hari penghakiman. Mereka tidak akan pernah bisa lolos dari murka Allah. Lalu apa yang terjadi? Mereka akan menjadi bagian dari objek hukuman Tuhan. Oleh sebab itu, perkataan Tuhan ini menguatkan hati Yeremia untuk terus memberitakan firman Allah sekalipun mengalami penganiayaan. Nah, saudara, dari pasal 11 ini saudara, kita mengerti Tuhan memang panjang sabar. Tetapi bukan berarti bahwa dia tidak bisa marah. Bukan berarti dia tidak bisa tersakiti hatinya. Bila umatnya terus-menerus berbuat dosa, bila kita terus-menerus menyakiti hati Tuhan, ya hukuman sedang dirancangkan. Bila kita melanggar ketetapannya, maka Tuhan akan menerapkan keadilannya. Catat baik-baik ini. Kalau kita melanggar peraturannya, Tuhan akan menerapkan apa? Keadilannya. Yang bersalah harus dihukum. Oleh sebab itu, belajar dari ini saudara. Sebelum Tuhan murka dan menjatuhkan hukuman, ayo kita harus berbalik dari segala sesuatu yang jahat. Kalau diingatkan Tuhan lewat firman Tuhan, lewat hamba Tuhan ketika sedang beribadah, ingat itu. Tuhan minta kita berbalik dari jalan yang jahat. Jangan sampai doa-doa orang lain supaya kita ini bertobat itu udah gak berlaku lagi di hadapan Tuhan. Tuhan kalau sudah dalam tanda petik ya patah hati. Saya pakai kalimat ini, patah hati. Kalau Tuhan sudah patah hati, mau dibujuk seperti apapun udah gak mempan. Bahkan Allah menyatakan, wes Yeremia, jangan lagi kamu berdoa syafaat buat Yehuda. Aku udah kamu dengar. Aku udah jijik dengan kelakuan mereka. Inilah yang terjadi pada masa Yeremia melayani. Bukan hanya itu, Yeremia melakukan ancaman, tetapi Tuhan memberikan kebesaran hatinya. Ayo tetap melayani. Mereka pasti akan aku hukum. Nah, ini dipegang baik oleh Yeremia. Dan ketika kita lakukan perintah Tuhan, kita setia melakukan apa yang menjadi peraturan Tuhan, maka berkat, kelimpahan, penyertaan, pemulihan pasti terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan itulah Yeremia pasal yang ke-11. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami tahu mengapa Tuhan murka kepada bangsa pilihannya. Kepada bangsa Israel. Khususnya kerajaan selatan dari Yehuda. Mereka betul-betul yang tegar tengkuk. Mereka mengeraskan hati. Mereka bahkan membelakangi Tuhan. Meledek Tuhan. Menyakiti hati Tuhan. Dengan menyembah ilah-ilah lain. Mereka sama seperti bangsa-bangsa kafir di sekeliling mereka. Itulah sebabnya Allah menubuatkan lewat Yeremia akan dihukum bangsa seperti ini. Kami juga belajar bagaimana Yeremia dikuatkan Tuhan untuk terus memberitakan kebenaran. Di tengah-tengah bangsa yang akan dikutuk Tuhan ini. Bangsa yang akan dihukum Tuhan ini. Sebab Yeremia terancam nyawanya di Anatot, kota asalnya bahkan. Karena Yeremia menyingkapkan dosa-dosa mereka. Terus berpihak kepada Tuhan. Maka Yeremia mengalami penganiayaan. Tapi puji Tuhan, Allah membesarkan hatinya. Terus bersemangat. Sebab mereka juga pasti akan aku hukum. Dengan demikian, Yeremia tetap bergairah untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan ini. Terima kasih Bapak untuk pelajaran yang indah ini. Kalau kami pada posisi seperti bangsa Israel, bangsa Yehuda, kami bertobat, meninggalkan jalan-jalan yang jahat, kembali kepada Tuhan. Kalau posisi kami sebagai Yeremia, alat-alat Tuhan untuk mengisapkan dosa, untuk mewartakan kabar baik dan kebenaran itu. Kuatkan kami. Seperti Engkau menguatkan Yeremia, Tuhan juga menguatkan kami untuk melangkah melaksanakan amanat agung-Mu. Di tengah-tengah situasi apapun, kami tetap akan menjadi saksi Tuhan. Kami akan menjadi terang dan garam itu. Terima kasih Bapak. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kasih Kristus, arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati
Sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.